Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiatu, nama budaya, salam kebajikan, salam rahayu. Pertama-tama saya ucapkan selamat Natal dan Tahun Baru. Selamat Natal 2021, selamat Tahun Baru 2022. Saya mewakili umat muslim mendoakan semoga kita semua di hari Natal ini, di tahun baru ini, diberikan umur panjang, sehat selalu, banyak rezekinya, dihindarkan dari segala musibah. Begitu pula dengan Pancasila dan NKRI ini, mudah-mudahan panjang umur, sehat selalu, banyak rezekinya, dan dihindarkan dari semua musibah. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak ibu hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air dimanapun kalian berada, kalau kita mau jujur, Gus Aa lah yang membongkar semua kebusukan Rizik Syihab, Bahar Smith, orang-orang HTI, FPI, PKS, orang-orang khilafah yang ingin mengganti Pancasila, teroris rasa oposisi dan oposisi rasa teroris. Dengan melihat video-video terdahulu dari semenjak Ahok akan ditumbangkan hingga saat ini, Gus Aa tetap konsisten mengingatkan akan pentingnya Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, merah putih, nasionalisme dan demokrasi. Dan Gus Aa terus mengingatkan bahwa khilafah itu adalah lebih buruk daripada Pancasila, karena nyatanya negara-negara yang mencoba mengusung khilafah seperti Suriah, Libya, Irak, Yaman, mungkin Palestina, negara mereka terbukti hancur lebur karena bendera yang mereka kibarkan bukan bendera Islam rahmatan lil alamin, tetapi bendera perang. Coba perhatikan, Suriah terus dilanda perang, Irak terus dilanda perang, Libya terus dilanda perang, Palestina terus dilanda perang, Yaman terus dilanda perang. Jadi khususnya kepada umat muslim, kata Allah, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil lil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya siang dan malam terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal. Jadi pakai otak, pakai akal dalam beragama. Jangan goblok menjadi para pemuja Rizik Syihab. Jangan goblok menjadi para pemuja Bahar Smith. Jangan goblok menjadi pemuja keturunan Nabi. Karena Islam ini sudah memberikan sebuah ajaran bahwa kita ini semuanya sama. Yang membedakan itu adalah ketakwaannya. Inna akramakum indallahi atqakum. Kita ini semua sama di hadapan Allah. Yang membedakan itu hanyalah ketakwaannya.
Ustadz, tolong diperjelas apa yang dimaksud definisi takwa. Bapak Ibu hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air, hari ini saya mencoba untuk merokok. Saya ingin mempelajari ma'rifat rokok. Merokok, apapun mereknya, mau gudang garam ke, mau jarum coklat ke, mau jarum super ke, mau LE, mau Emil, tetap rokok bro. Rokok ya rokok. Tapi kenapa banyak orang berbeda-beda dalam memilih merek rokok? Maka jawabannya itu rasanya yang beda bro. Rasa yang beda. Nah, ketakwaan ini ilmu rasa. Rasalah yang membedakannya, ketakwaanlah yang membedakannya. Maka siapa muslim yang mampu ngaji diri, ngaji rasa, maka dia akan tampak lebih mulia di hadapan Allah. Dan dialah yang akan menempati surga yang sangat diidam-idamkan. Jadi rasanya ini yang membedakan. Mau pejabat ke, mau rakyat jelata, mau keturunan nabi, mau keturunan bukan nabi, mau suku apapun, agama apapun, kelompok apapun, ras apapun, di hadapan Allah sama. Mereka manusia. Yang membedakan itu rasa ketakwaannya. Ngaji diri, ngaji rasanya. Makanya kalau ada orang yang baik, maka wajib kita ikuti. Orang yang sukses, wajib kita ikuti. Orang yang ramah tamah, wajib kita ikuti. Apalagi orang yang berjuang mati-matian demi NKRI, seperti saya ini, ya wajib diikuti bro. Kenapa? Karena mereka punya rasa kebaikan yang kalau dirasakan bisa bermanfaat, tidak hanya untuk kita, tapi juga untuk Indonesia. Apa itu yang dimaksud dengan rasa ketakwaan? Rasa ketakwaan itu cuma dua. Rasa ini akan timbul jika kita pertama rajin berbuat baik kepada seluruh umat manusia dan juga tidak berbuat jahat kepada seluruh umat manusia. Begitu susahnya menjalankan rasa kebaikan, rasa tidak berbuat jahat kepada orang, membuat takwa ini menjadi sayembara. Makanya dalam Islam dikatakan fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam memperoleh kebaikan, berlomba-lomba dalam menjalankan kebaikan, berlomba-lomba dalam memperoleh takwa. Rasa berbuat baik kepada orang dan tidak berbuat jahat kepada orang. Kalau ada keturunan Nabi, dia tidak mampu berbuat baik untuk Indonesia, malah sukanya bikin ribut, provokasi, sampai KSAD dimencak-mencak, Pak Dudung dimencak-mencak, disebut Jenderal Baligo,
Pak Jokowi yang begitu banyak kebaikannya buat Indonesia dijelek-jelekin, Pancasila diacak-acak, nasionalisme diacak-acak. Itu bukan keturunan Nabi, tapi itu keturunan setan. Karena Nabi tidak pernah berperilaku seperti itu, tidak pernah berperilaku seperti Bahar Smith lakukan, tidak pernah berperilaku seperti Rizik Syihab lakukan. Karena kalau Nabi punya kelakuan seperti itu, maka Islam ini tidak mungkin mendarat di hati manusia. Makanya Nabi katakan, innama bu'astu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus ke dunia ini untuk menyempurnakan akhlak. Jadi kalau ada keturunan Nabi alatnya kayak setan, jangan diikuti. Tapi kalau ada Nabi kelakuannya kayak Nabi, ikuti. Apa ciri-cirinya? Man salima muslimuna min lisanihi wa yadi. Lihat lisannya, lihat perbuatannya, punya rasa takwa, punya nilai-nilai ketakwaan, nilai-nilai kebaikan, dan tidak berbuat jahat kepada orang lain, ikuti. Tapi kalau ada keturunan Nabi, mulutnya kayak setan, perbuatannya kayak setan, jangan diikuti. Maka nanti kalian semua akan jadi manusia setan. Qalu ataj'alu fiha ma yufsidu fiha wa yasfiku dima. Yang suka berbuat kerusakan, kerusakan hati, pemikiran, lisan, dan perbuatan, bahkan akan merusak Indonesia, merusak kemerdekaan yang sudah terjaga 76 tahun terakhir. Bapak Ibu hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air, ada oknum polisi cipika-cipiki dengan penjahat, ada oknum TNI cipika-cipiki dengan penjahat, maka sudah jelas mereka itu penjahat juga. Mudah-mudahan polisi dan TNI yang lain mampu menjadi orang-orang yang bertakwa, memuliakan orang baik, dan menghukum orang jahat. Jangan kebalik, orang jahat dimuliakan, orang baik dihukum. Ini salah besar. Dalam beberapa hari terakhir saya cuma bisa sedih, cuma bisa geleng-geleng kepala lah. Ada oknum polisi dan TNI kok sampai cipika-cipiki seperti itu, dipiralkan lagi. Dan saya kira supaya penyakit ini tidak menyebar, saya minta Kapolri dan Panglima TNI segera memecat oknum yang sudah bercipika-cipiki dengan penjahat. Karena keturunan Nabi, mereka melanggar sumpah jabatannya, dibiayai oleh negara, digaji oleh negara, tapi menjadi pengkhianat negara. Kita semua sudah tahu, bro, rekam jejak Bahar Smith, Rizik Syihab ini jahat. Dia pun kita tahu, dulu itu dengan terang-terangan ingin mengganti Pancasila, NKRI, khilafah. Mereka berafiliasi, berhubungan dengan para teroris, ISIS, Taliban mereka dukung. Sementara para pejuang NKRI
mereka sebut sebagai buzzer NKRI. Pejuang NKRI kok disebut buzzer. Ini penjahat, bro. Penjahat yang memang ingin berkuasa dengan memanfaatkan para keturunan Nabi, dengan memanfaatkan nasab Nabi, sehingga umat Islam ini otaknya tercuci. Pokoknya dia keturunan Nabi, ikut deh, mau jahat mau enggak punya ikut. Kalau ada umat Islam seperti ini, berarti mereka ini siap-siap menjadi para penjahat yang akan bisa menghancurkan kebinekaan persatuan yang sudah kita jaga selama ini. Inilah yang membuat saya turun ke bawah ngecek. Ya, saya cuma berfungsi sebagai ilmuwan, berfungsi sebagai peneliti, pejuang NKRI sejati. Tidak ada uang negara yang saya pakai. Semuanya hasil gotong royong. Ada Pak Budi dari Surabaya, Gus butuh laptop, butuh kamera, dikirim. Ada Cak Sunar, ada Pak Sunarto, ada Mbak Iis, ngirim, mendanai keliling Indonesia yang memang ingin saya lakukan. Mereka mendukung Gus AA karena apa yang Gus AA perjuangkan ini memang sebuah kebaikan. Ada fans-fans yang lain beli kaos. Ya meskipun kadang-kala mereka itu tidak punya uang, tapi mereka ngumpul beli satu kaos. Harga kaos memang tidak seberapa, tetapi keuntungan dari kaos tersebut bisa dilihat. Saya bagikan rezeki ke rakyat NTT, ya sedikit, nggak banyak, lumayan lah. Bagi-bagi rokok. Yang mungkin ke depan kita akan memberikan banyak hal lah. Selain pemikiran-pemikiran tentang Pancasila dan bahayanya khilafah, ya kita kasih donasi-donasi lah. Mudah-mudahan nanti yang beli kaos semakin banyak. Dan saya hari ini ke depan tentu saja akan lebih banyak berceramah di depan orang banyak. Ya karena pintu tablik akbar susah untuk dibuka. Takut mereka, bro. Twitter Gus A sudah di-banned. TikTok Gus A sedang di-banned. Sudah di-banned. Facebook pun masih dalam ancaman. YouTube pun masih dalam ancaman. Tidak ada cara lain yang harus Gus A lakukan adalah turun ke bawah. Kalau dulu Soekarno diasingkan keliling Indonesia untuk memperjuangkan Pancasila, maka saya pun sama, akan keliling Indonesia untuk memperjuangkan Pancasila. Karena saya salah satu orang yang pernah bertemu dengan para pahlawan, dengan Soekarno, bahkan dengan 9 wali Songo. Makanya saya tak gentar, meskipun keliling Indonesia dengan motor jadwal, dengan duit yang terbatas, saya berangkat saja. Kenapa? Karena ini semua demi Indonesia. Kita harus hukum mereka-mereka yang mengatasnamakan keturunan Nabi dengan hukuman yang setimpal. Karena perbuatan mereka di 2017 Pilkada DKI dengan menjual fitnah, dengan mengacak-acak kemerdekaan, mengacak-acak kebinekaan,
juga di Pilpres 2019 itu akan jadi bukti yang nyata bahwa sudah selayaknya kita menghukum mereka di 2024. Orang yang mereka dukung jangan pernah kita pilih. Cari yang Indonesia banget. Kita hukum mereka. Calon-calon presiden yang berbau Arab, Arabnya Arab kacing calang, Arab busuk, jangan dipilih lah. Ya seperti Anies Baswedan, udah ngaco itu orang. Ya Anda tinggal saksikan lah. Dia ngomong DP 0%, mana buktinya? Dia ngomong OKOC, mana buktinya? Dia ngomong masalah siloran opsum resapan, malah jadi bencana buat rakyat Jakarta. Kenapa? Selain akan membuat tanah Jakarta ambles, banjir terendam, dia juga membuat rakyat Jakarta ini bingung. Kotanya diacak-acak, anggarannya dihabisin. Untuk kesejahteraan rakyat, sibuk minjem ke pusat, sementara uang APBD-nya banyak dihibah-hibahkan untuk sesuatu yang gak penting. Partai-partai dapat hibah, MUI dapat hibah 10 miliar untuk bikin buzzer. Terus istrinya dapat hibah karena disebut sebagai ibu PAUD. Sementara rakyatnya diabaikan. Ya inilah hasil dari jual ayat dan jual mayat. Sehingga dalam kepemimpinannya akan terus-menerus dia jual ayat dan jual mayat untuk menutupi semua ketidakbecusan yang ngurus Jakarta. Bapak, Ibu, hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air. Ayo, kita sama-sama jadi orang yang baik. Orang takwa itu orang baik, bro. Orang takwa itu orang yang baik. Jadi manusia yang baik tapi tidak berbuat jahat, itu orang yang bertakwa. Dan ini susah dilakukan karena banyak orang-orang baik tetapi juga dia sering melakukan kejahatan. Ya seperti Bahar Smith, Rizik Syihab, mungkin tujuannya baik untuk menegakkan ajaran Islam, menegakkan syariat Islam di Indonesia. Ingin agar umat Islam ini menjadi pemimpin di Indonesia lah, kurang lebih gitulah. Menghapus hak semua suku, semua agama, semua ras, semua kelompok untuk menjadi pemimpin di Indonesia. Hati-hati, jangan terbodohi ini. Karena mereka sudah merasa paling pro NKRI sekarang ini, merasa pro paling Pancasila. Jangan tertipu. Lihat rekam jejak mereka. Sudah jelas mereka ingin mengganti Pancasila. Bapak Ibu hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air. Ayo, satukan kekuatan. Gerakkan satu nusa, satu bangsa, satu bahasa Indonesia. Kita takut Polri menjadi
tidak bisa menjalankan fungsinya karena masalah keturunan Nabi. Kita takut TNI tidak bisa menjalankan fungsinya karena mereka takut dengan zuriyah Nabi. Kalau sudah begini, TNI dan Polri sudah terpapar manusia-manusia jahat seperti Bahar Smith dan Rizik Syihab, maka itu bukti bahwa negara ini sedang sakarat, sedang berada dalam kehancuran. Polri sampai saat sekarang tidak melakukan tindakan yang semestinya buat oknum anak buahnya yang merendahkan diri mereka, bahkan merendahkan negara ini dengan bercipika-cipiki dengan penjahat yang memang berbahaya untuk NKRI. Maka saatnya rakyat Indonesia yang harus bela. Nah, kemerdekaan negara ini bukan oleh Soekarno. Kemerdekaan negara ini bukan oleh hebatnya TNI dan Polri, tapi kemerdekaan diraih karena persatuan dan kesatuan rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke yang berikrar dengan sebuah sumpah, yaitu Sumpah Pemuda. 17 Agustus 1945 Indonesia merdeka. Ingat, kemerdekaan itu tidak bisa kita raih kalau tidak ada persatuan dalam Sumpah Pemuda. Maka ketika TNI dan Polri sudah tidak bisa menjalankan fungsinya, maka saatnya rakyat yang bergerak. Gelorakan satu nusa, satu bangsa, satu bahasa Indonesia. Kitalah yang wajib menjaganya. Mudah aja gini, kita ini sudah sepakat NKRI bukan negara satu agama dan haram hukumnya khilafah tegak di NKRI. Kita ini sudah punya kesepakatan haram hukumnya ajaran Islam tegak di NKRI. Kita semua punya kesempatan untuk jadi presiden, untuk jadi apapun di negeri ini, karena negeri ini berdiri dari sebuah kesepakatan satu nusa, satu bangsa, satu bahasa Indonesia. Jika kalian diam dan membiarkan orang-orang khilafah berkuasa lalu pegang senjata, maka kesempatan kalian untuk menjadi apapun di negeri ini akan susah. Mungkin Indonesia akan terpecah belah, atau mungkin terlibat perang saudara seperti Irak, Libya, Yaman. Ini mengerikan, bro. Jadi tolong pada rakyat Indonesia, tunggu kedatangan Gusa. Gusa akan langsung berceramah di hadapan kalian akan pentingnya satu nusa, satu bangsa, satu bahasa Indonesia. Dan kita tidak butuh yang namanya khilafah yang Bahar Smith perjuangkan, yang Rizik Syihab perjuangkan, yang orang-orang HTI, FPI, PKS perjuangkan. Ustadz, apa buktinya bahwa mereka akan mengganti Pancasila dengan khilafah? Mereka mendukung Taliban, dan Taliban itu adalah universitasnya teroris yang membom Bali, yang membom gereja, yang membom polisi, yang melakukan pemboman ini. Mereka itu adalah lulusan dari Afghanistan, dan saya salah satunya orang yang hampir saja menjadi teroris. Andaikan ibu saya tidak tahu, untungnya saya diselamatkan
saya menjadi teroris bagi para teroris. Tetap bela Gus AA demi Indonesia. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa kita? Pancasila. Jaya. NKRI. Harga mati. Aswaja. Banser Surabaya. Wajib. Banser Surabaya bersama Gus AA. Wajib.